Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah kita melanjutkan kajian sirah peradaban yang kemarin sudah kita mulai. Dan kita patut untuk bersyukur karena di hari ini kita masih juga diberikan kesempatan menghiasi hari ini dengan satu waktu dan momen yang kita itu membicarakan manusia mulia. Jadi kemarin kita sudah bahas bahwa mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya sekedar belajarnya semata tidak, tetapi keberkahan yang akan didapatkan bagi mereka yang mempelajari agama. Dan alhamdulillah juga, masya Allah, ini banyak sumber keberkahan juga di sini. Ada ayah, ada umi, ada papa juga baru datang. Waduh, berarti langsung ke depan juga. Ya, bagi jamaah sekalian yang baru datang juga jazakumullah khair, terima kasih ya. Ini ada yang masya Allah. Gimana? Kira-kira cukup? Kalau tempatnya tidak cukup, temboknya kita mundurkan. Ya, alhamdulillah. Nah, boleh ada tempat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Papa? Alhamdulillah. Oh gitu, iya. Mama juga kelihatan ya. Iya. Ada ayah, ada umi, ada papa, ada mama. Udah berkahnya cukup ini, insya Allah. Jadi gimana? Kita ngadepnya ke sini, pengajiannya apa ke sana ini? Aduh, saya kitabnya tebal sana. Sini. Oh ya, lain. Ya. Kelasnya lain. Ya, alhamdulillah. Jadi kemarin kita sudah pertemuan pertama. Pertemuan pertama itu membahas tentang kenapa kita belajar sirah. Ya. Jadi kita belajar sirah itu kemarin kita bahas bukan hanya sekedar kita ingin mendapatkan satu cerita yang enak didengar, ya, tetapi lebih kepada yang pertama dan utama sebenarnya keberkahan. Karena memang yang kita bicarakan ini bukan sembarang sejarah. Ya. Yang kita bicarakan ini adalah sejarah manusia paling mulia. Yang namanya itu ketika disebut di langit itu mendapatkan sambutan yang luar biasa. Baru disebut namanya. Ya. Apalagi kalau itu nanti seperti kita mempelajari lebih dalam berkaitan dengan sejarah beliau. Ya. Kalau Nabi SAW menyampaikan barang siapa yang bersalawat padaku, maka Allah akan balas berapa? 10 kali salawat. Salawat itu bahasanya menyebut nama Nabi dan mendoakan. Ya. Menyebut nama Nabi SAW dan mendoakan. Itu akan mendapatkan 10 kali salawat dari Allah. Jadi sebenarnya ini Masya Allah gitu ya. Ini salawat dari kita, tapi kita dapatnya dari Allah. Ya. Kita sekali, Allah kasih 10 kali. Ya. Makna salawat memang kalau kita salawat untuk Nabi, dan salawat itu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad misalkan. Ya Allah, berikanlah doa dan keselamatan. Karena walaupun Nabi SAW maksum gitu ya, syariatnya tetap kita memberikan salawat dan salam, memberikan doa. Makanya kalau kita lewat di makamnya Rasulullah SAW yang ada di Madinah, lalu di makamnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu di makamnya Umar radhiyallahu anhu, tetap kita di situ mengucap salam kepada Nabi, salawat kepada Nabi, lalu di dua sahabatnya kita tetap membacakan
doa kan? Ya, selain assalamualaikum ya Abi Bakar misalkan, atau assalamualaikum ya Umar. Selain itu juga kita mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu. Walaupun kayaknya agak sedikit songong kalau bahasa orang Betawi. Ini sekelas kita doain Abu Bakar gitu ya. Sekelas kita mendoakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maksud kita mendoakan mereka-mereka yang dari segi pahala itu sudah tidak diragukan, sedangkan kita dari segi dosa tidak diragukan. Tetapi sebenarnya itu isyarat bahwa manusia yang sudah dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu masih didoakan, ya, apalagi kita. Nah, balik kepada sejarah Nabi. Dulu membahas tentang sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah da'bus salihin, merupakan kebiasaan orang-orang soleh. Jadi kalau orang-orang soleh itu biasa di antara mereka itu mencoba untuk mengulang-ulang sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kadang-kadang ada di antara mereka itu yang mencoba untuk menulisnya dalam bentuk yang mudah diulang. Contoh misalkan dalam bentuk syair, dalam bentuk qasidah, dalam bentuk tulisan singkat. Yang itu ketika dibaca di satu majelis bisa mudah untuk diulang, plus sekaligus membuat kita itu kalau sholawat saja sekali kita langsung dibalas 10 kali. Apalagi kalau kita lebih dari sholawat. Saya tidak mengatakan belajar sirah itu lebih dari sholawat. Tidak, tetapi dalilnya begitu. Sholawat itu ibadah. Sedangkan belajar sirah Nabi itu ilmu. Ya. Dan ilmu di mana-mana itu derajatnya jauh lebih tinggi dibanding ibadah itu sendiri. Ya. Makanya kan ketika berbicara tentang ilmu, kedudukan ilmu itu pasti jauh lebih tinggi dibanding dengan ibadah. Seorang alim itu jauh lebih tinggi dibanding dengan seorang abid. Ya. Kita duduk di majelis ilmu 1 jam, itu lebih baik dibanding orang yang menghiasi malamnya dengan qiyamul lail. Ya. Kenapa? Karena itu tadi, ini ilmu memang di dalam agama kita, dalam syariat kita itu ditinggikan. Ditinggikan. Dan ilmu itu yang bisa membuat orang itu ketika melaksanakan ibadah itu menjadi lain. Ya. Ruhnya itu lain. Makanya orang yang ketika melaksanakan satu ibadah dengan ilmu, dengan yang melaksanakan ibadah tidak dengan ilmu, pasti akan berbeda. Nah, kita juga begitu. Salawat ibadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad misalkan. Itu ibadah, bersalawat. Ya. Sedangkan majelis kita ini, majelis yang berbicara tentang kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu ilmu. Ya, maka kenapa ini alasan latar belakang? Dulu di antara yang menjadi favorit para orang-orang soleh ya, di masa terdahulu ya, para salafus soleh, itu di antaranya adalah membicarakan tentang sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Ya, majelis ilmunya sudah mulia. Apalagi di dalamnya dibicarakan sejarah manusia mulia. Yang baru ketika Isra dan Mi'raj itu ketika naik di langit pertama, malaikat penjaga langit tanya, siapa? Jibril bilang, Jibril. Siapa yang kamu bawa? Maka disebut nama Nabi SAW, langsung seluruh langit itu bercahaya. Ya, makna bercahaya ini artinya dengan Nabi SAW itu mampu untuk bisa membuat sesuatu yang besar sekali di langit. Ya, apalagi saat ini. Maka kemarin yang kita bahas, di antara keutamaan membahas sejarah Nabi, yang pertama adalah keberkahannya. Ya, yang pertama dan utama adalah keberkahannya. Karena begini, banyak orang sekarang itu yang mungkin antara dua. Satu, tidak peduli. Ya, tidak peduli itu mengecilkan, ngosok begini. Padahal yang dibicarakan ini manusia luar biasa, bukan sembarang manusia. Atau yang kedua, tidak lagi menghidupkan kebiasaan-kebiasaan yang ini merupakan bahagian kebiasaan dari orang-orang soleh sebelum kita. Jadi, kesimpulannya, insya Allah dari kajian yang kita niatkan untuk membahas hidup Nabi Muhammad SAW ini, Allah akan banyak mendatangkan keberkahan. Ya, kalau bersolawat Allah datangkan 10 kali solawat, yang artinya 10 kali solawat itu adalah 10 kebaikan.
kita dari awal insya Allah sampai dengan akhir nanti pengajian yang kita bahas hanya satu, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan tidak ada majelis yang jauh lebih baik kecuali majelis itu membicarakan tentang manusia yang paling mulia. Dan kita saat ini dalam momen untuk mendapatkan kebaikan itu. Ya, jadi Masya Allah luar biasa, masih diberikan kesempatan untuk mempelajari sejarah Nabi itu luar biasa. Jadi jangan pernah ada di pikiran kita membahas Nabi itu sama dengan membahas orang-orang yang lain. Ya, membahas momen kita mengkaji dan mengaji berkaitan dengan sejarah Nabi Muhammad SAW, jangan disamakan itu dengan membahas sejarah manusia-manusia yang lain. Tidak sama. Ya, karena memang Nabi SAW ini ya, manusia yang pilihan di antara manusia-manusia yang pernah Allah hadirkan di atas muka bumi. Itu yang kemarin kita bahas. Yang kedua, tentu menjadikan beliau itu sebagai suri tauladan. Kita memiliki satu panduan, pedoman ya, di saat kita menjalani kehidupan. Yang ketiga, memahami Al-Quran ya, lebih dalam berkaitan dengan masalah tafsirnya ketika kita sandingkan dengan sirah-sirahnya. Dan beberapa kemarin yang kita bahas. Nah, insya Allah dalam kesempatan ini, karena kemarin tadi saya sampaikan juga ke G-Syaf dan Haji Sisko, insya Allah nanti kemarin yang di pengajian pertama, kalau yang sudah ikut dalam grup, itu diberikan rangkuman. Ya, jadi nanti yang belum masuk grup mungkin bisa ikut masuk di grupnya, itu rangkumannya ada dari setiap kajian kita. Nah, setelah itu, nanti mungkin ada beberapa lembar dari yang kita pelajari itu yang perlu untuk kita terjemahkan, kita akan terjemahkan. Sehingga nanti dengan tujuan selesai kita, karena kita bersandar pada kitab ini, diharapkan nanti selesai dari pengajian kita ini dengan satu kitab ini, walaupun kita tidak menerjemahkan secara full, tapi minimal ada rangkuman yang kita ambil dan kita terjemahkan dari kitab kita ini. Ya. Kalau misalkan ini ada 400 halaman, ya walaupun rangkumannya tidak 400 halaman, ya hanya 390 halaman, tapi minimal ya kita dapat itu. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hal yang sifatnya masih akademik, tetapi bolehlah kita jadikan sebagai panduan. Ya, kalau kita lihat dari apa yang ditulis oleh penulis, ya, saya bacanya, karena yang baca kitabnya ini sedang ujian, jadi saya bacanya daftar isinya saja. Ya, kalau baca daftar isi itu jadi lebih cepat ya, selesainya. Ya. Tapi insya Allah kandungannya nanti kalau ada beberapa hal yang ada dalam kitab ini nanti kita akan bahas kandungannya. Ya. Yang pertama yang ditulis oleh Dr. Ramadan Al-Buti, setelah kemarin kita membahas tentang pentingnya mempelajari sirah nabawiyah, ya, maka beliau membahas tentang bagaimana perkembangan ilmu sirah dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan sekarang. Dibahas panjang memang, tapi saya sampaikan tadi ini kayaknya konsumsi akademik. Jadi kalau boleh saya akan rangkumkan. Ya. Kalaupun nanti saya sebut namanya satu persatu, saya yakin itu pun begitu keluar dari pintu hijau ini semua juga sudah lupa. Siapa tadi ya pengarang pertama ilmu sirah, siapa ya tahun berapa, itu saya yakin keluar sudah lupa. Ya, paling yang diingat adalah apa? Yang diingat ini snack. Snacknya itu ya. Ya. Jadi nanti insya Allah kalau secara detail dan ini ya kita ambil sedikit, tetapi setelah itu sekali lagi ini hanya sekedar gambaran saja. Jadi kalau kita sekarang ini sudah begitu nikmat dan mudah, kalau mau belajar ada istilah pengajian sirah. Mau ngaji apa? Sirah Nabi. Wah, apa itu sirah Nabi? Sejarah Nabi. Sirah. Apa artinya sirah? Bukan sirah. Karena kalau sirah itu kepala, ya, bahasa Jawa sirah itu kepala. Tapi kalau sirah itu diambil dari bahasa Arab sin dan ra. Sara yasiru siratan. Ya. Yang sekarang menjadi cabang ilmu. Kalau zaman Nabi dulu nggak ada. Ayo kita ikut kajian Nabi di Masjid Nabawi. Pagi ini Nabi akan menyampaikan tentang sirah Nabawiyah. Ya nggak ada lah pastinya.
Ya, tidak ada karena memang tidak dibikin satu cabang ilmu khusus ya di masa itu. Sirah itu diambil dari bahasa Arab. Sara yasiru siratan. Sara itu artinya jalan. Ya. Jadi kalau ada orang Sara Muhammadun wara'a Ahmad. Muhammad jalan di belakang Ahmad. Ya. Atau jalan lewat jalan fulan atau fulan. Ya. Intinya Sara itu jalan. Disiplin ilmu ini, ya, kalau kita sering nyebut sirah, ini diambil dari kata itu. Artinya, sirah itu artinya berjalan di belakang. Jadi kalau ada sirah nabawiyah, itu kalau dari segi bahasa bukan sejarah hidup Nabi, tidak. Ya. Bukan kisah hidup Nabi, tidak. Karena kalau kisah yang bahasa Arabnya kisah. Ya. Ya, kalau sejarah bahasa Arabnya tarikh, itu sejarah. Nah, kita sirah, betul ya? Di siswa kita kajian sirah gitu kan. Nah, sirah lebih dalam. Karena kalau sirah itu berarti kita berjalan. Berjalan di belakang siapa? Berjalan di belakang yang akan kita ikuti. Kalau sirah Nabi Muhammad SAW, maka kita akan menapaki di belakang jalannya Nabi Muhammad SAW khutwah. Ya, selangkah demi selangkah demi selangkah demi selangkah. Ya, itu sirah. Jadi kalau kita saat ini ditanya belajar apa? Sirah. Artinya sirah sejarah. Tetot, salah. Ya, karena sirah bukan sejarah. Kalau sejarah itu tarikh. Ya, kalau bahasa Arab itu tarikh itu artinya sejarah. Ya, kalau cerita, sirah bukan cerita. Ya, kalau cerita hanya sekedar cerita, itu namanya kisah. Ya. Sedangkan ini sirah. Sirah itu berjalan. Tentu kalau kita mau berjalan di belakang seseorang, ya kita harus tahu dulu ini orang. Ini orangnya yang akan kita ikuti. Baru kita akan menapaki satu demi satu. Nah, kenapa jadi kalimat sirah ini lebih dalam ya, dibanding dengan yang lainnya? Maka kalimat sirah diitlakkan atau disematkan dalam satu disiplin ilmu yang mempelajari hayat Nabi Muhammad SAW itu lebih banyak dibanding dengan yang lain. Maka kalau kita lihat, kalau ada misalkan kisatun Nabi, nggak ada, nggak banyak. Tarikhun Nabi, nggak banyak. Tapi kalau siratul Rasul, ya, atau siratun Nabi, ya, banyak. Karena memang dari awal ini yang diambil. Seolah kalau ingin mempelajari tentang hayat hidup Nabi Muhammad SAW, bukan hanya dikisahkan, bukan hanya ditulis, disejarahkan, tapi di sara yasiru siratan. Kita akan jalan di belakangnya dan kita diharapkan menjadi orang yang mengikutinya. Mengikutinya bukan hanya sekedar pada posisi di dunia, tapi diharapkan dengan sirah ini mengikuti Nabi sampai masuk ke dalam surga paling tinggi bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi itu. Jadi kalau nanti dikubur ditanya sama malaikat mungkar nakir, man nabiyuk? Waduh, pelecehan gitu. Saya udah selesai ngaji sirah ditanya. Masih ditanya. Enggak ya. Karena malaikat juga bertanyanya tidak saktor. Itu garis besarnya saja. Maka hati-hati bagi mereka yang sudah belajar sirah Nabi, maka pertanyaan berkaitan dengan Rasulullah di alam kubur akan lebih dalam. Ya. Iya, ya, bukan hanya sekedar siapa nabimu, siapa nabimu, ya akan mudah. Ya. Tapi begitu kelihatan di screening oleh malaikat mungkar nakir, oh ini pernah ikut kajian madarik sirah peradaban, akan dicarikan. Ya. Materinya agak lain, ya. Materinya lebih dalam nanti. Nah itu yang perlu untuk diperhatikan. Oleh sebab itu hati-hati yang sudah ikut sini, ya. Itu memang derajat keilmuan harus lebih tinggi karena pertanyaan mungkar nakir akan lebih dalam, ya, tidak akan mungkin standar seperti orang yang tidak belajar. Ya ini karena jamnya segini nih, kalau nggak ada intermezzonya saya takut nanti ya jadi sirah betulan gitu ya. Jalan gitu artinya udah jalan semua yang ada ini jalannya. Ya nggak ada yang begitu ya. Nah, sejarahnya kalau kita lihat memang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Biasanya begini, Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang satu ilmu, itu di antara yang dipelajari adalah sejarah ilmu ini ada.
kok bisa ada ilmu ini, dari mana latar belakangnya. Ya. Walaupun itu nggak umum di kita. Misalkan kita waktu dulu SD, SMP, SMA belajar matematika. Nggak ada tuh filosofi tentang sejarah ilmu ini hadir di atas muka bumi. Nggak ada. Udah langsung aja. Pelajaran pertama, tambah-tambahan. Gitu. Makanya kalau ditanyain, kita dari mana sejarah awal ilmu matematika? Nggak ada yang tahu. Ya nggak tahu. Pokoknya waktu SD sudah diajarin matematika. Agak naik sedikit nanti akan ada IPA, IPS. Tapi kalau mau ditanya biologi, mungkin kalau nanti yang mendalami baru. Karena begini, mempelajari sejarah ilmu itu menjadi penting. Ya. Sehingga kita tahu ilmu ini ada beriringan dengan kebutuhan karena ilmu itu menjawab tantangan zaman. Dan ketika ilmu itu hadir, dia harus minimal ditopang oleh 8 unsur untuk bisa berdiri mandiri menjadi sebuah ilmu. Ya, agak sedikit dalam karena kita ini Madarik Institute. Ngeri. Tapi 8 itu nggak akan saya bahas lah, itu bukan sesuatu yang penting. Tapi intinya, kalau di dalam Islam, kenapa ada nanti contoh misalkan ada ilmu tauhid, ya, ada ilmu fikih, ada ilmu usul fikih, ada ilmu sirah, ada ilmu akhlak, ada ilmu nanti turun hadis, tafsir, ulumul Quran dan lain sebagainya. Itu tidak serta-merta berdiri sendiri, diuji oleh zaman. Ini maksudnya supaya kita itu berbangga sebagai seorang muslim. Semua ilmu yang pernah sampai ke kita yang namanya kita dengar itu tidak serta-merta ada begitu saja, enggak. Diuji oleh zaman. Apakah dia berhak untuk berdiri menjadi ilmu sendiri ataukah sebenarnya dia ini gabung dengan ilmu yang lain. Ya. Dan itu harus diuji dengan unsur yang memang dari ulama terdahulu itu sudah ditetapkan. Bayangkan ini untuk menetapkan ilmu itu untuk bisa menjadi ilmu berdiri sendiri yang tadi saya sebut dengan 8 unsur itu sudah ada sejak 50 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau ada orang Romawi, dia berbangga dengan keromawiannya bahwa kita sudah mengenal filosof diawali dari Yunani misalkan, ratusan tahun ya sebelum hadirnya Islam, atau Persia dengan kita bangganya 50 tahun baru dari wafatnya Nabi, kita mampu untuk bisa meng-create hal yang seperti itu. Dan ketika kita buka kembali, apa sih yang membuat para ulama bisa seperti itu? Hanya satu. Karena mereka dekat dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu membuat seseorang itu cerdas. Ya, Al-Quran itu bisa membuat seseorang itu berpikir dengan pikiran ilahiyah. Berpikir bukan dengan pikiran hamba, bukan dengan pikiran manusia, tapi berpikir dengan pikiran yang diinginkan dan dibimbing oleh sang pemilik jagat raya. Nah, begitulah kurang lebih. Ya. Baik, sejarahnya. Nah, ilmu sirah itu dari mana? Dari zaman Nabi Muhammad SAW belum ada. Sekali lagi, Nabi tidak membuat satu disiplin ilmu berkaitan dengan sirah. Jadi kalau mau dicari hadis yang langsung menyebut disiplin ilmu sirah, ya memang tidak ada. Ya. Jadi nanti kalau, wah ini pelajaran ilmu sirah ini bid'ah. Betul atau tidak? Betul secara bahasa. Sesuatu yang baru. Karena di zaman Nabi tidak ada. Nabi tidak langsung membicarakan, ayo kita bicarakan atau kita bahas tentang bagaimana saya lahir. Oh, so begitu. Enggak. Ya, tidak ada di masa Nabi. Tetapi bukan berarti yang tadi saya sampaikan, orang kalau nanti ada yang membahas dari awal sebelum Nabi lahir, lalu bagaimana Nabi lahir dan terus langsung dikatakan ini ya sesuatu yang belum pernah dilakukan lalu kita tidak boleh, bukan seperti itu. Yang ditulis oleh penulis, ya, yang ditulis oleh penulis. Saya singkat-singkat aja, ya. Beliau mencatat bahwa yang pertama, ya, kaifa bada'at thumma tatawarat kitabat as-sirah. Gimana berawal dan di mana kapan ditulisnya ilmu yang berkaitan dengan sirah Nabi. Ya. Maka yang pertama yang beliau sampaikan, ya, awal man ihtama bi kitabati sirah an-nabawiyah umuman huwa Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair. Ini masih dalam tahun sahabat. Walaupun ada yang mengatakan ini putranya Zubair bin Awwam.
Ya, Urwah ibn Zubair. Ini keluarga ini adalah keluarga yang memang mengawali apa bahasa kita itu ya, kebiasaan membicarakan atau kebiasaan menulis sejarah Nabi Muhammad SAW. Nanti sampai ada budaknya beliau ini termasuk bagian orang yang menulis atau pembantulah bahasanya. Pembantunya Urwah ini termasuk bagian orang yang kitabnya masih dipakai untuk dipelajari sirah Nabi. Jadi pembantunya, jadi satu rumah itu dari Urwahnya, dari nanti yang anaknya, dari pembantunya, itu rata-rata mereka itu di rumah itu nulis sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Makanya kita perlu tanya kira-kira pembantu yang di rumah kita itu bisa nulis apa? Nah, itulah dia sahabat loh, sahabat itu melihat Nabi, kalau belajar sirahnya kan begitu. Nabi punya pembantu Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ini jadi pembantu Nabi. Setelah Nabi wafat, Anas bin Malik jadi ulama. Lalu di antara para sahabat begitu, Umar itu punya pembantu namanya Aslam. Itu ketika Umar meninggal dunia jadi ulama besar. Ya. Nah, seperti itu. Ini untuk menunjukkan bahwa Islam itu bukan agama yang egaliter. Betul nggak bahasanya begitu? Hah? Oh, egaliter. Oh ya, salah. Bahwa Islam itu agama yang egaliter. Egaliter itu tidak melihat kasta. Padahal ini kedudukannya bukan pembantu loh, budak. Budak. Ini tapi mampu untuk bisa menjadi ilmuwan setelahnya. Nah, belajarnya kapan kalau jadi budak? Kalau nggak dari tuannya kan? Maka Islam begitu. Lagi jalan, naik apa, diajarin, sini. Bahwa begini. Dan pastilah budaknya ini nggak mungkin disekolahkan S1, S2, S3 kan? Hanya belajar dari tuannya saja. Dan belajarnya pasti nggak banyak. Belajarnya juga nggak sering. Ya udah seperti. Tapi sekali lagi, ilmu itu bisa menjadi hal yang bermanfaat kalau didasari dengan berkah. Berkah. Ya. Kalau berkah, ini tadi sahabat-sahabat ini tidak banyak. Tapi karena berkah, maka dia menjadi sesuatu yang besar. Ya. Dan beliau penulis mengatakan, pertama kali yang menulis berkaitan dengan hayat hidup Nabi Muhammad SAW itu adalah Urwah ibn Zubair. Urwah bin Zubair ini meninggal tahun 90 Hijriah. Ya, 90 Hijriah. Lah, Ustaz tadi ngomong katanya 50. Betul. Ini yang sampai sekarang terkodifikasi, tapi bukan berarti karena nanti ada di antara para sahabat yang sudah memiliki musnad sendiri. Yang ditulis oleh beliau walaupun tulisan itu sangat sederhana, mulai dari Aisyah radhiyallahu anha, lalu dengan beberapa sahabat yang lain itu sudah menulis tentang hayat hidup Nabi, tetapi memang dalam bentuk yang simple. Karena begini, kalau kita lihat sekarang, biasanya kalau kita lihat dari sejarah, kalau kita lihat dari buku sirah misalkan, atau buku sejarah Nabi, biasanya sudah seperti ini contohnya, itu sudah terstruktur dengan rapih gitu ya. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab... Kalau dulu enggak. Termasuk yang ditulis oleh Urwah ini, radhiyallahu anhu, beliau itu ketika menulisnya itu masih dalam bentuk periwayatan. Seperti hadis persis. Diriwayatkan dari fulan, bahwa Nabi lahir pada tanggal ini. Diriwayatkan dari fulan, bahwa Nabi di usia sekian langsung dibawa ke kampung Bani Sa'ad. Nanti ditelusuri lagi yang pernah hidup bersama dengan Nabi di kampung Bani Sa'ad. Diriwayatkan dari fulan bin fulan yang dulu pernah menjadi teman Nabi di kampung Bani Sa'ad, bahwa Nabi pernah hilang. Dan ketika hilang, balik kembali, beliau menyampaikan dibelah dada. Diriwayatkan dari fulan bin fulan, bahwa Nabi setelah pembelahan dada itu dipulangkan oleh ibundanya, oleh Halimah Sa'diyah, ibunda susuannya. Diriwayatkan dari fulan bin fulan, terus begitu. Jadi bentuknya diriwayatkan, didengar. Bukan langsung orang datang seperti Urwah misalkan, Ibn Zubair bukan nulis Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW, manusia mulia. Beliau lahir pada tahun... Enggak gitu. Pertama kali yang ada dalam penulisan sirah itu dari jalur apa? Periwayatan. Dan itu enggak lazim mungkin kalau di kita. Biasanya kalau kita beli buku sejarah Nabi, sudah langsung
cerita, ya kan? Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Ya. Saya punya kitab yang paling tua dari kitab surah ini yang tadi saya sebutkan, yang merupakan murid dari Urwah ibn Zubair. Ya, di tahun 120. Ya beda, berarti kurang lebih 30 tahun dari beliau. Begitu dibaca, begitu dilihat kitab sirah, ini memang kitab sirah, tapi masih dalam bentuk periwayatan. Jadi yang pertama kali adalah Urwah ibn Zubair yang meninggal di tahun 90 Hijriah. Terus yang lainnya banyak, tapi itu enggak. Bukan menjadi concern. Yang kedua, kalau ditanya sekarang, ya, kira-kira yang paling menjadi ketika orang ingin menulis tentang sirah, yang paling menjadi rujukan utama dari sirah itu apa? Untuk ditulis. Maka jawabannya satu, yang menjadi rujukan utama sirah itu ditulis adalah, beliau menulis di sini, Kitabullah. Al-Quran. Ya. Fahuwal mu'tamadul awal fi ma'rifatil malamihil 'ammah li hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fil ittila' 'alal marahilil ijmaliyah li siratis syarifah biqat'in nadar an uslubil Qur'an fi bayani dzalik. Jadi yang pertama kali menjadi sejarah atau menjadi acuan ketika berbicara tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Mungkin ada yang tanya, kalau Al-Qur'an menjadi acuan sejarah Nabi, emang banyak cerita tentang Nabi Muhammad di Al-Qur'an? Banyak atau tidak? Tidak banyak. Ya, tidak banyak. Ya. Tidak banyak kalau kita bicaranya berbentuk cerita. Tapi kalau ditanya, apakah di Al-Quran ada? Seluruh ayat di Al-Quran itu berbicara tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Karena kalau ditanya, Al-Quran turun ke siapa? Ke Nabi SAW. Dan ketika ayat ini turun ke Nabi, kira-kira ada masa tidak? Ada masanya. Ada waktu gitu maksudnya. Turun pagi, siang, sore, itu sudah masa. Ya kan? Ada tempat tidak? Ada. Di Mekahkah? Di Madinahkah? Di manakah? Dan sejarah itu dibentuk dengan dua unsur. Waktu dan tempat. Kalau tidak ada waktu dan tempat, dia tidak bisa menjadi sejarah. Makanya Al-Quran itu, kalau kita yang sepakat jumlah ayatnya 6.666, ya berarti di situ kita bisa mengulik. Mengapa? Ya. Oh enggak, ini kan mengulik sirah, bukan mengulik kopi. Oh di sini, oh ayat ini turun di mana? Ayat ini turun di mana? Ayat ini turun di mana? Ayat ini bagaimana? Ayat ini bagaimana? Sejarah di balik ini apa? Dan lain sebagainya. Ya, dan itu merupakan bahagian daripada sumber sejarah. Makanya ada ahli tafsir yang menjadi ahli sejarah. Di antaranya Imam Tabari. Tafsir At-Tabari itu jumlahnya kurang lebih 22 jilid ya, kalau tidak salah ya. Ya. Yang tebelnya satu jilidnya segini. Oh itu tafsir. Tapi tafsir itu terkenal dengan tafsir periwayatan. Dan di dalam setiap ayat yang diriwayatkan, di situ disebutkan riwayat bagaimana ayat ini turun, di mana, dan dalam kondisi apa. Otomatis itu kan akan berbicara sejarah. Ya. Misalkan ketika bicara tentang Al-Kahfi. Memang ceritanya tentang siapa? Tentang Ashabul Kahfi. Ceritanya tentang Ashabul Kahfi. Tapi sebab atau waktu dan tempat ayat itu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu dilihat apa di antara sebab turunnya surah Al-Kahfi misalkan. Diawali dari apa? Diawali dari orang-orang Quraisy. Ketika dia sudah mati kutu untuk menjatuhkan Nabi, maka dia mengirim utusan untuk ketemu dengan orang-orang Yahudi. Yang mereka yakini, orang-orang Quraisy itu ya, meyakini bahwa orang Yahudi ini mirip dengan apa yang ada pada Nabi. Katanya punya kitab dari langit, katanya. Coba kamu tanya, ada nggak amunisi yang bisa kita jadikan senjata untuk mematahkan apa yang disampaikan Muhammad? Datang ke Madinah. Begitu datang ke Madinah, ketemu sama Rabi Yahudi. Di tempat saya ada yang ngaku Nabi, mirip kayak kamu. Katanya punya kitab, katanya apa. Kira-kira gimana caranya supaya saya bisa mematahkan apa yang disampaikan oleh dia? Oh baru, nah orang Yahudi bilang, oh gampang, kamu tanya aja ke dia. Tanya tentang pemuda yang
tidur sekian ratus tahun, tanya tentang orang yang diperjalankan dari timur dan ke barat, tanya tentang ruh. Ya. Oh, oke, siap, balik. Kan sampai kepada Nabi, lalu Nabi ditanya itu kan sejarah. Ini gambaran gitu. Ya, karena kalau umpama disebut bahwa sumber sejarah Nabi itu dari Al-Quran, bukan berarti yang dilihat hanya kisah-kisah yang berbicara tentang Nabi, enggak. Ya, di situ dikisahkan perang Badar, ada di situ dikisahkan perang Uhud, ada di situ dikisahkan perang Khandaq, perang Hunain. Tapi bukan sebatas itu, karena setiap ayat itu ada sejarah. Ya, setiap ayat ada sejarah. Maka oleh ulama terdahulu itu menjadi acuan. Ya. Dan sebab itu yang tersisa biasanya dari sejarah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu biasanya ya minimal surat ini Makkiyah atau Madaniyah. Ya. Kalau Makkiyah berarti ini turun sebelum hijrah. Kalau Madaniyah setelah hijrah. Itu umumnya kita, kalau kita orang awam kan begitu. Nanti kalau umpama mereka, ahli sirah akan melihat yang turun sebelum hijrah ini kapan? Di saat dakwah sirriyah atau di saat dakwah jahriyah? Sebelum hijrah ke Habasyah ataukah sesudah hijrah ke Habasyah? Dikumpul-kumpulkan lagi oleh mereka. Nanti kalau dilihat, oh bagaimana kondisinya, oh dilihat begini, oh letaknya begini. Sehingga itu nanti dilihat, diulang. Dari situ menjadi panduan mereka untuk melihat perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Begitu kurang lebih. Ya, makanya ada kitab, tapi ini kitab hilang. Ya, judulnya aja yang ada, tapi hilang. Hilangnya kapan? Ada yang mengatakan di saat Baghdad diserang oleh Mongol. Baghdad diserang oleh Mongol. Ada satu kitab yang membahas tentang Al-Quran sesuai dengan ayat turun. Itu luar biasa kan? Itu ilmu yang luar biasa. Ya. Cuman sekarang itu hanya ada judulnya. Kan dulu biasa ulama itu ketika nulis, dan ini saya dapatkan di kitab Fulan, dikarang oleh Fulan yang membahas tentang ayat dari pertama turun sampai Al-Yauma Akmaltu. Dari Iqra sampai Al-Yauma Akmaltu. Cuman itu belum ditemukan. Bahasa kita mudah-mudahan belum ditemukan. Bisa jadi satu saat. Ya. Zaman Baghdad hilangnya. Ya. Dan tahun 1200-an di saat diserang oleh Mongol. Ya. Tapi yang sampai seperti itu kan artinya urutan sejarah. Kalau kita bicara Iqra, ya oke, tafsirannya ada tafsirannya. Tapi kalau kita baca sejarahnya, kita pasti akan membahas tentang apa? Sejarah apa? Gua Hira, misalkan, gitu ya. Nabi di Gua Hira, terus nanti yang lain-lain. Tuh, yang pertama yang menjadi sumber ketika kita bicara tentang sirah adalah Al-Quran. Yang kedua pasti sunnah. Ya, kita bersunnah. Karena mau tidak mau pasti di situ akan ada ya, sejarah yang menyebutkan. Ya. Contoh, ada yang bisa jawab mungkin ketika Nabi menyampaikan la tusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraizah. Jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Kira-kira ini tahun berapa? 3, 2, 1, habis waktu. Aturan mau dapat hadiah dari jejak imani umroh. Misal contoh gitu ya. Oh ketahuan, oh ini terjadi pada tahun 5 Hijriah. Kenapa? Karena ini terjadi setelah 27 hari pengepungan Madinah oleh sekutu kafir yang bersatu untuk menghancurkan Nabi. Di Al-Quran disebut dalam surah Al-Ahzab, yang paling sering kita sebut nama perangnya adalah Khandaq. Nah itu kan ada sejarahnya. Sejarahnya dari apa? Dari hadis. Hadis ini banyak dibahas tentang fikihnya. Ketika disampaikan la tusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah, ini biasanya fikih. Dan fikih yang membahas tentang ini tentang fikih ikhtilaf, fikih perbedaan. Di mana kalau terjadi perbedaan ijtihad antara satu mujtahid dengan mujtahid yang lain. Misal contoh, ya, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Di situ ada sejarah. Ya. Innamal a'malu binniyat, ada sejarahnya. Ayo, ada yang tahu innamal a'malu binniyat sejarahnya? Hijrah. Karena istri saya yang jawab, jadi tidak dapat hadiah. Ya. Oh ya. Itu udah karena dekat ya, jadi dapat berkah. Hampir dapat hadiah. Contoh misalkan gitu kan, ketika disampaikan innamal a'malu binniyat. Ini kalau orang sirah nih. Ya, kalau orang yang memang mendalami tentang sejarah, setiap ada itu yang terbayang langsung konstruksi waktu dan tempat.
Innamal a'malu binniyat. Misalkan, orang fikih bahas tentang hukum. Orang adab akhlak bahas tentang perilaku. Ya. Orang sirah langsung bahas, ini terjadi saat semua orang ketika lagi datang ke Madinah. Tapi ada di situ yang datang ke Madinah gara-gara apa tuh? Bahasa gitu, gacoan ya apa? Gebetannya atau apalah. Belum dilamar, masalahnya belum dilamar. Baru dia itu lagi suka sama seorang wanita. Udah lama tuh dikejar. Ada yang bilang ini dikejar sampai 7 tahun. Nggak ngasih sinyal hijau, nggak kasih sinyal lampu hijau. Tapi ngomong di depan orang-orang yang sudah tua ini agak susah juga ya. Kalau bilang anak muda, wah, Hairi siap ya besok datang di Muda-Mudi Madarik. Begitu udah nunggu 7 tahun nggak ngasih lampu hijau, ada lampu hijau. Gimana kira-kira perasaannya? Ya walaupun saya kalau ngomong begini ya udah lupa perasaan dulu gitu. Nah, ya kan nunggu 7 tahun ada lampu hijau. Begitu ada lampu hijau mau dideketin, hijrah gitu kan. Ya Allah, akhirnya dia juga bela-belain ikut hijrah. Nah, begitu sampai di Madinah, Nabi keluarkan hadis ini. Gitu. Maka kalau ada yang bilang, di saat Nabi di Gua Hira, ketika mendapat wahyu pertama, Nabi bilang, innamal a'malu binniyat. Oh, salah, itu salah. Ya, salah. Karena posisinya bukan saat di Gua Hira. Nah, itu contoh. Artinya, semua yang keluar dari Nabi itu pasti akan ada masa dan akan ada tempat. Sekali lagi, sejarah dibentuk dari waktu dan tempat. Sehingga menjadi sebuah kejadian. Bisa dipahami sampai di sini? Alhamdulillah. Nah, yang ketiga itu dari riwayat-riwayat. Ya, riwayat-riwayat, ya riwayat itu berarti dari sahabat. Ya. Nanti yang meriwayatkan sahabat tidak disebut di dalam ayat Al-Qur'an, tidak ada dari hadis Nabi, tapi sahabat yang menyampaikan. Ya. Contoh misalkan ketika Khalid bin Walid dalam perang Yarmuk, beliau tiba-tiba udah nyampe di tenda malam hari, langsung kayak orang kaget, naik kudanya lagi, pergi. Namanya panglima pasti punya pengawal. Ya, pengawalnya juga asprinya itu kaget tuh, pergi lagi. Langsung ikut juga ngikutin dari belakang. Diikutin dari belakang, ternyata sampai di satu padang ya, perang itu, muter-muter ngapain? Panglima nyari apa? Pokoknya nggak sampai akhirnya jumpa dengan sesuatu turun karena malam gelap, ya. Nggak ketahuan juga itu apanya. Tiba-tiba langsung pulang lagi ke tenda. Begitu pulang ke tenda, baru tahu. Kamu tahu nggak tadi apa yang saya cari? Nggak tahu. Dikeluarkanlah potongan rambut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menyampaikan, aku ini termasuk orang yang masuk Islamnya terakhir. Karena Khalid bin Walid ini masuk Islam itu sudah posisinya itu mendekati Fathu Mekah. Jadi sudah mendekati tahun 8. Ketemu Nabi itu cuma 2 tahun. Bayangkan sedihnya gitu ya. Berarti menjadi musuh Nabi itu kurang lebih 21 tahun. Menjadi musuh Nabi. Ya kan? Jadi kan kebayangkan bagaimana saat itu ingin membunuh Nabi, bagaimana saat itu ini. Semua itu kebayang dan ternyata diobati hanya 2 tahun, sedih. Tapi ada yang sangat berkesan dari Nabi terhadap Khalid itu ketika Nabi memotong rambut. Rambut beliau yang mulia itu dipotong. Khalid dipanggil lagi ada di situ. Khalid, pegang ini. Ini bisa menjadi obat rindu. Bahasanya begitulah. Itu sama Khalid dipegang. Ternyata karena itu mendekati Nabi meninggal, karena beliau mengatakan ini diterima di tahun ke-10 Hijriah. Artinya hanya jarak beberapa saat setelah itu Nabi meninggal. Maka oleh Khalid itu dipegang terus. Maka dia bilang, kamu tahu apa yang saya cari tadi? Bahkan lebih berharga dari kepala saya. Karena ada riwayat beliau itu mencari sejak peperangan terjadi. Begitu merasa bahwa rambut Rasul itu hilang, nggak peduli dengan musuh. Padahal namanya pedang itu di atas kepalanya, seolah nggak peduli lagi. Yang dicari cuma rambut Nabi. Sampai pengawalnya yang kebingungan. Karena lupa terus pulang balik lagi itu baru ditanya. Ini yang saya cari. Potongan rambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, itu ada
cerita yang diriwayatkan. Kalau saya ceritakannya secara lengkap, nangis semuanya. Termasuk saya. Makanya saya nggak mau cerita. Sebab kalau saya cerita ini pasti nangis. Aduh, saya nggak kuat kadang-kadang kalau cerita ini. Teks lengkapnya kalau yang disampaikan oleh Khalid. Waduh, luar biasa. Ya, semua teks yang berbicara tentang kecintaan dan kerinduan para sahabat terhadap Rasul itu, kalau nggak membuat kita haru biru, bayangkan sampai seorang Bilal aja sampai nggak bisa lagi mengucapkan ketika asyhadu anna, nggak bisa keluar suara. Karena apa? Karena tadi itu, ya, kecintaan mereka itu luar biasa. Nah, ini kisah diriwayatkan. Artinya diriwayatkan dari sahabat bahwa dulu Nabi pernah potong rambut beliau yang mulia lalu diberikan. Nah, ini nanti ini menduduki peringkat paling banyak dari sumber sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama dari ayat, tapi ini tidak saya katakan bukan tidak banyak, tapi minim sebab ini biasanya yang memahami adalah orang-orang yang memiliki kapasitas ilmunya. Lalu yang kedua dari hadis, karena semua apa yang disampaikan oleh Nabi pasti akan memiliki latar belakang. Ya. Dan yang ketiga, ini yang diriwayatkan. Diriwayatkan oleh selain Nabi tentunya. Diriwayatkan oleh para sahabat, ini yang paling sahih. Karena mereka semua pasti punya pengalaman yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Punya pengalaman yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Sampai para sahabat itu mengatakan, tidaklah kami ini menjadi sahabat Nabi kecuali rasa pede itu timbul kalau kami ini adalah orang yang paling dekat dengan Nabi. Bisa kebayang itu ya. Saking Nabi itu. Di hati para sahabatnya seperti itu. Jadi semuanya pasti punya pengalaman. Ya. Yang mereka ya, entah itu 1, 2 kali atau bahkan banyak kali ya, bersama dengan Nabi. Lalu setelah itu, setelah wafatnya Nabi, momen yang paling ditunggu oleh para sahabat. Ya, memang tidak banyak ini diriwayatkan. Momen yang paling ditunggu oleh para sahabat ketika berjumpa dengan sahabat yang lain, itu adalah 1, membahas tentang ayat Allah, Al-Quran. Dan yang kedua, membahas tentang hayat Nabi Muhammad SAW. Tidaklah 2 orang atau lebih dari sahabat berbicara tentang sejarah hidup Nabi kecuali mereka nangis. Contoh diantaranya. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lagi pakai mau Jumatan nih, kalau dulu beliau saat itu menjadi khalifah, ya, menjadi Amirul Mukminin. Beliau mau jadi khatib, karena khalifah harus jadi khatib pada masa itu. Dapat baju yang baru. Umar bin Khattab itu dapat baju ketika beliau menjadi khalifah dari Baitul Mal itu setahun 2 kali. Jadi dapat jatah 2 kali, musim panas, musim dingin. Musim panas, musim dingin. Ini bayangkan lagi dapat jatah pertama. Bajunya lagi baru-barunya tuh. Karena Umar bin Khattab itu yang paling sering dilihat oleh para sahabat adalah tambalan bajunya. Di saat beliau menjadi khalifah itu, apalagi kalau sudah mendekati pembagian jatahnya. Artinya udah 5 bulan dipakai. Karena dalam penaklukan Baitul Maqdis ketika menerima kunci dari Patrik Sapronius itu di bulan Dzulqa'dah. Ya. Ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal. Itu sudah mendekati masa akhir untuk bisa mendapatkan jatah yang lain. Makanya nih bajunya banyak Akhirnya ketika mau masuk itu dicuci bajunya Umar bin Khattab. Dan ketika dicuci baju itu, beliau sampaikan, jangan kalian anggap aku mencuci baju ini dan minta untuk diperbaiki baju ini hanya supaya aku terlihat gagah di depan orang-orang Ilya. Atau orang-orang Baitul Maqdis, namanya dulu Ilya. Tidak. Tapi aku mencuci baju dan memperbaiki baju ini karena ingat wasiat Nabi untuk bisa membuka Baitul Maqdis, untuk bisa mengunjungi Baitul Maqdis. Kan la tasyuddur rihal ila salasati masa. Jangan kau persulit diri untuk berjalan kecuali ketika karena ini wasiat Nabi, maka aku akan masuk ke tempat yang Nabi wasiatkan kepadaku dalam kondisi terbaik. Nah, satu kesempatan kita balik yang ke tadi itu. Bagaimana kedua sahabat itu ketika atau beberapa sahabat ketika berbicara tentang sejarah Rasul, langsung mereka itu pernah Umar bin Khattab habis bagian dapat pembagian kain dibikin baju warna putih dapatnya. Ya, ini biasanya kalau di musim panas. Ya, mendekati musim panas bajunya itu biasanya warnanya yang terang-terang. Kalau musim dingin bajunya biasanya warna yang gelap-gelap. Nah, ini juga kalau misalkan kita lihat Nabi punya baju warna hijau. Nabi punya baju warna, itu bisa kebaca. Oh, ini berarti baju beliau di musim ini, oh ini bajunya. Beliau punya burdah atau selimut. Oh, ini berarti di musim ini dipakai. Oh, beliau, itu kebacanya. Nah,
Umar pakai baju putih. Lagi jalan dari rumahnya Umar untuk ke Masjid Nabawi melewati rumahnya Abbas ibn Abdul Muthalib, paman Nabi. Nah, ketika lewat rumah itu, di sebelah rumah Abbas ini ada selokan aliran air. Nah, waktu aliran air itu ngalir, Abbas ternyata lagi potong kambing. Nggak usah ditanya, kok potong kambing mau adzan Jumat? Udah jangan tanya, saya mau cerita tentang ininya. Ya. Kita bukan cerita tentang fikihnya, tapi kalau fikih oke. Tapi ini kita mau bicara tentang sirahnya. Dipotong itu kambing, kan darahnya ngalir di situ. Umar lewat. Begitu Umar lewat, namanya Umar tuh badannya besar gitu kan. Nggak satu dua hal terjadi, dia injak pinggir aliran air itu, jatuhlah itu nyiprat kemana? Ke baju putihnya itu. Bayangkan, punya langsung tahu itu rumah Abbas. Abbas, pindahkan aliran air ini. Ya. Abbas juga nggak banyak menjawab itu, langsung yes, iya gitu. Umar pulang ganti baju. Terus langsung berangkat lagi ke masjid untuk khutbah kan? Khutbah. Selesai khutbah, Abbas datang lagi. Umar, wahai Amirul Mukminin, gimana? Saya harus pindahkan itu aliran air? Pindahkan. Gitu. Tapi kata Abbas, tapi aliran air itu saya buat atas arahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mendengar kalimat atas arahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Umar? Celaka Umar, dipukul kepala. Celaka Umar, jangan Abbas, jangan. Terus menceritakan tentang kondisi itu, nangis Umar bin Khattab, Abbas pun nangis berdua. Ya. Hanya membicarakan saluran air yang itu dibuat atas wasiat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi bilang aliran air ini jalankan ke sini wahai Abbas, baik Rasulullah dibikin. Itu yang disuruh pindah. Apa kata Umar bin Khattab? Celaka Umar, celaka Umar, celaka Umar. Bagaimana aku bisa mendapatkan ampunan dari Allah? Karena aku begitu lancang untuk bisa mengubah arah. Berdua itu cerita sampai nangis. Ya. Ada sahabat datang yang lain, kenapa? Cerita tentang aliran, nangis juga semuanya. Coba bayangkan. Ya. Nah, itu beberapa riwayat ketika berbicara tentang hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aduh, minum bubuk water dulu. Ya. Iya, insya Allah di pertemuan berikutnya. Kalau cerita tentang sahabat Nabi itu, cerita tentang Nabi itu, nggak ada momen kecuali mengharu biru. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Maka mohon besok, ini tisu jangan cuma di sini. Nah, kalau bisa atau masing-masing. Ya. Kadang-kadang hati kita itu kan keimanan lagi, masya Allah gitu ya. Nah, jadi kalau disebut nama beliau ya, nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang sekali lagi tadi kalau kita bicara di awal, nama ini bukan sembarang nama. Apalagi nanti kalau kita bicara tentang lahirnya beliau dan sebab penamaannya, bukan sembarangan. Nah, artinya kalau disebut memang wajar kalau itu. Lagi kalau lagi iman sedang naik. Jadi ini 3 yang menjadi landasan atau sumber ya dari para ahli sejarah ketika mereka itu menuliskan sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain 3 ini nggak dipakai, ya. Selain 3 ini nggak dipakai. Hanya 1 sumber sejarah hidup Nabi itu, 1 Al-Quran, 2 hadis Nabi, ya. Dan yang ketiga riwayat dari sahabat. Ya. Tabiin pun enggak kalau misalkan tidak melalui sahabat, karena tabiin tidak jumpa dengan Nabi. Ya, kecuali kalau tabiin meriwayatkan dari gurunya yang seorang sahabat lalu bercerita tentang bagaimana sosok seorang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apalagi kalau ada yang hanya bersumber pada apa? Misalkan contoh apa ya? Bersumber pada mimpi. Jadi tadi malam Nabi datang menceritakan kondisi perang Uhud lengkap. Ya alhamdulillah kalau itu benar, masya Allah itu orang. Karena memang Nabi kalau ada seseorang bermimpi berjumpa dengan Nabi, setan tidak bisa menyerupai Nabi, maka pasti benar. Pertanyaannya sekarang yang cerita itu benar apa enggak, kan begitu. Masalahnya bukan pada mimpinya. Kalau mimpinya ada orang mimpi jumpa dengan Nabi, itu pasti benar. Cuma yang menjadi masalah orang yang menceritakan itu benar atau tidak. Apalagi kalau udah ada hal-hal yang agak sedikit susah jadi ternyata Nabi bilang,
Semua kitab sirah yang berbicara tentang perang Uhud semua salah, bodoh. Gitu. Dan yang benar yang ini, dengarkan. Wah, mustahil. Kok bisa jadi begitu ceritanya? Itu nggak ada. Jadi hanya dari 3 sumber ini saja. 1 Al-Quran, 2 hadis, dan yang ketiga adalah periwayatan dari sahabat. Ya. Al-Quran di semua ayatnya 6.666 ayat kalau kita ambil riwayat yang ini, maka semuanya itu akan ada sejarah di balik ayat itu. Hadis Nabi juga semua di balik hadis itu pasti akan ada sejarah. Orang nyebutnya dengan bahasa lain. Kalau di ulumul Quran disebut asbabun nuzul. Ya, kalau di ulumul hadis disebut asbabul wurud, tapi itu hanya penamaan. Intinya sejarah. Dan yang paling banyak adalah periwayatan dari sahabat. Ya, sahabat menceritakan, sahabat menceritakan, sahabat menceritakan. Ya. Dan tadi yang saya sampaikan, yang paling disukai oleh para sahabat adalah ketika menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Ya. Ketika menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Bilal bin Rabah ketika di masa Abu Bakar jadi khalifah, nggak lama dari wafatnya Nabi izin. Nggak bisa lagi azan. Kalau azan begitu sampai di kalimat Nabi yang mulia, asyhadu anna, dah selesai. Nggak bisa lanjut, nggak keluar gitu, nggak keluar. Akhirnya izin mau keluar, pergi menjauh dari Madinah. Lama tinggal di Syam. Sampai akhirnya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, selepas beliau membuka Baitul Maqdis, beliau jalan ke Damaskus. Di perjalanan dari Baitul Maqdis ke Damaskus berjumpa dengan Bilal. Ditanya Bilal, Bilal, apa engkau tidak kangen denganku? Ayo ke Madinah. Bilal nggak berubah muka. Mungkin bahasanya, kalau dengan Umar, enggak. Bilal, kamu nggak kangen dengan Madinah? Kamu lama punya kenangan di Madinah, ayo ke Madinah. Karena kami kangen denganmu, nggak berubah. Bilal, Bilal. Tapi begitu terakhir, Bilal, engkau tidak kangen dengan Rasulullah? Langsung tanya. Engkau tidak mau datang ke pusara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Langsung. Tidak langsung mengiyakan, tapi dalam beberapa riwayat malamnya Bilal hanya mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dan Rasul kala itu terdiam melihat Bilal. Ya, terdiam melihat Bilal, nggak ngomong apa-apa. Paginya langsung ngomong sama Umar bin Khattab, berangkat bareng ke Madinah. Ya. Karena seolah merupakan isyarat kalau tadi apa kamu nggak kangen dengan Rasul, seolah menjadi sebuah dosa tersendiri. Kok saya nggak kangen dengan Rasul, walaupun hanya berjumpa dengan pusaranya. Dan ternyata malamnya Rasul jumpa dengan apa namanya gestur yang seperti itu. Jadi seolah Bilal langsung tersentuh, pokoknya harus datang. Akhirnya beliau datang ke Madinah, walaupun tidak lama, ya, sebab tidak bisa lagi, sebab kecintaannya kepada Nabi membuat beliau ketika diminta untuk, jadi begitu nyampe, mendekati waktu salat asar, kala itu langsung Umar bin Khattab bilang, Bilal, obati kerinduan kami dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui adzanmu. Coba adzan. Orang kan nggak banyak yang tahu kalau Bilal datang. Naik ke mimbar, karena dulu, naik ke ma'dzan, karena dulu kan kalau orang adzan harus naik ke tempat yang agak tinggi. Adzan ini Bilal. Nggak nyebut apa-apa, nggak ada perkenalan bahwa saya Bilal datang, nggak. Cuman suara adzannya mampu mensihir satu Madinah. Yang disihir itu, suara ini mengingatkan masa di mana dulu mereka bersama dengan Rasulullah. Baru sampai kalimat asyhadu an la ilaha illallah, itu semua sudah ngembang. Begitu asyhadu anna, Bilal nggak bisa lagi lanjut, semua Madinah nangis. Semua Madinah nangis. Ya, akhirnya nggak bisa lanjut, ya, dilanjutkan oleh yang lain, tapi semua Madinah yang mendengar adzan Bilal kala itu menangis, padahal nggak tahu itu siapa yang adzan, cuman lagu itu atau langgam itu, suara itu, itulah yang membuat mereka dibawa balik gitu. Ya, mengingat dulu disinilah mereka ketika dengar adzan ini datang ke masjid melihat senyumnya Rasulullah. Datang ke masjid mendapat sapaan Rasulullah. Datang ke masjid Rasul sudah siap untuk bisa menjadi imam mereka, datang, akhirnya bikin nangis. Ya, sampai seperti itu. Dan itulah dia bagaimana periwayatan itu hadir dan sampai ke kita. Baik. Insya Allah kita sampai subuh ya. Jadi kalau yang belum bawa selimut silahkan hadirkan selimut. Ya Allah. Hah? Oh iya makanya ini persiapan. Habis sisa gitu.
Baik, ini sebentar lagi akan adzan maghrib, ya. Tidak elok kalau nanti ini masih ada. Saya akan langsung, karena nanti akan ya berurut lah, nanti sesuai dengan itu penulisan sirah itu disesuaikan oleh para ulama dengan kebutuhan zaman. Maka ada yang menulis sejarah hidup Nabi dari sisi politik, menulis sejarah hidup Nabi dari sisi bagaimana beliau bermuamalah secara ekonomi, karena beliau itu selain merupakan Nabi, beliau juga pemimpin negara. Beliau juga ekonom, ya beliau banyak di antara ulama, wabil khusus dari dinasti Bani Umayyah itu ketika terjadi satu masalah, mereka itu minta para ilmuwan untuk meneliti masalah yang sedang mereka hadapi dengan penggalan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan itu juga banyak dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ketika ada satu masalah, biasanya Umar juga bertanya, bagaimana ketika ini terjadi di masa Nabi? Bagaimana ketika ini terjadi di masa Nabi? Ya. Dicari referensinya. Dan semuanya menginduk pada sejarah. Pada masa itu kira-kira putusan apa yang diambil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang unik, ya, wabil khusus di masa kekhalifahan Umar itu. Ada satu peristiwa, Umar tidak bisa memecahkan permasalahannya, diminta bagaimana ini di masa Nabi, disampaikan begini, tapi Umar langsung mengatakan apa? Dengan sesuatu yang kebalikannya. Bisa dipahami? Misalkan ada satu masalah, banyak, makanya nanti ada satu kitab yang membahas tentang ijtihad Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ijtihad Umar bin Khattab. Ada satu perkara yang ketika perkara itu diminta cari sebabnya, diminta cari tautannya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikasih misalkan jawabannya ini boleh, langsung tiba-tiba Umar menyampaikan keesokan harinya tidak boleh. Nah, gitu. Maksud saya, ini kedalaman Umar ketika mendapatkan satu referensi. Bukan hanya sekedar, oh begitu. Enggak, karena ini di masa itu dicari oleh Umar itu kenapa Nabi menyampaikan hal itu, ilahnya bagaimana, lalu setelah itu diambil istimbatnya. Kalau dulu boleh, bukan berarti yang diambil bolehnya atau tidak bolehnya. Tapi yang diambil adalah alasannya. Kenapa keluar hukum itu, ya. Nah, jadi seolah kalau dilihat ini kok kayaknya Umar menyelisihi Nabi, bukan, tetapi Umar dalam, ya, pemikirannya itu dalam sehingga bisa melihat ini ilahnya, kalau bahasanya usul fikih itu, ini ilahnya, sebab Nabi mengeluarkan begitu kok jadi boleh karena ini, ya. Jadi tidak boleh karena ini. Contoh misalkan dalam hal menjual tanah di pinggir sungai misalkan, ya. Nah, kala itu Rasul tidak boleh, tapi dalam putusan Umar mengatakan boleh. Nah, bukan permasalahan kok menyelisih, bukan, tapi tadi ya kedalaman Umar dalam melihat. Nah itu berkembang masa yang seperti itu berkembang. Makanya di antara para sahabat juga itu ada beberapa madhab, ya, ketika berbicara tentang sirah Nabi. Bukan madhab disematkan pada satu imam seperti fikih, bukan, tetapi disematkan pada sahabat. Ya, nanti akan ada ini melihat Nabi dari sisi Abdullah bin Mas'ud. Melihat Nabi dari sisi Abdullah bin Abbas. Riwayatnya gitu maksudnya. Melihat Nabi dari sisi Abdullah bin Umar. Atau melihat Nabi dari sisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Biasanya merujuk pada sahabat, tidak merujuk pada begitu kurang lebih. Ya. Nah, bisa dipahami? Alhamdulillah. Ini langsung sampai di halaman 43. Oh. Ya. Kalau kemarin itu cuman sampai halaman berapa? Ya, sekarang sudah halaman 43. Berarti tersisa 360 halaman lagi. Ya, cepat, insya Allah cepat ya. 360 halaman. Iya ya, makanya biasanya udahlah biar cepat aja, enggak. Biasa juga bacanya juga di poin-poin yang kira-kira bisa. Berikutnya kita akan membahas, dan ini tidak saya bahas sekarang karena ini dalam. Ya. Beliau menulis begini, sirru ikhtiyaril jaziratil arabiyah mahdan linash'atil Islam. Rahasia dibalik dipilihnya jazirah Arab itu sebagai tempat lahirnya Islam. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari muka bumi yang begitu besar itu dipilih jazirah Arab. Apa rahasia di balik itu? Kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya.
Ya. Nanti kita oh iya, oh. Kan kadang-kadang kita kalau ditanya kenapa sih Jazirah Arab? Ya udahlah pakai tanya aja, ya udah Arab. Enggak. Bisa ada yang baca penjualan ya. Nah, gitu ya. Bahkan ternyata bukan sebuah kebetulan ketika agama ini hadir, imperium yang ada itu Persia dan Romawi. Wah, itu dibahas juga di sini nanti. Ya. Kenapa kok bukan yang lain? Padahal sebelumnya kan ada Yunani, ya. Tapi enggak, Yunani udah nggak ada. Yang ada Romawi. Bahkan Romawinya pun bukan Romawi Barat. Romawinya Romawi Timur. Di saat Islam ini hadir. Apa rahasianya? Jangan terlambat datang di pertemuan berikutnya. Hah? Itu jauh lebih seru lah. Wah. Waduh. Wah, berarti yang dulu itu. Yang dulu. Oh, ya. Aduh. Ya. Sebab dulu belum ketemu obatnya, Pak. Ya kan sekarang udah ketemu obatnya ini jadi agak. Karena yang kita bahas memang ini ilmu yang lain gitu. Kalau ilmu yang lain memang ilmu yang nggak bisa membuat kita itu, kalau ilmu itu dua, ilmu Allah kalamnya dan ilmu Rasul gitu ya. Ya walaupun fikih juga ilmu Allah dan Rasul, tapi ada campur tangannya manusia lah di situ untuk istihadnya atau apa. Ya. Kalau murni Qur'annya Qur'an tidak dengan campur istihad yang lain, itu biasanya sama sejarah juga. Sejarah kan nggak bisa dimanipulasi ya sejarah. Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, minimal menjadi bekal kita kalau nanti dikubur kita ditanya sama Mungkar Nakir. Ya. Man nabiyuk? Ya Allah. Kita bilang malaikat udah ngaji sirah Nabi ada. Masa pertanyaannya begitu, iya. Ya kan nggak mungkin malaikat Mungkar Nakir dikubur kan hanya sama Umar bin Khattab. Man nabiyuk kan yang mustahil. Umar bin Khattab sahabat dekatnya Nabi ditanya sama Nabi. Misal contoh gitu. Ya gitu ya. Jadi salah satu ya kebahagiaan. Karena ada riwayat, walaupun ini tidak kuat riwayatnya, tapi bisa menjadi salah satu. Umar bin Khattab itu ketika di antara para sahabat bicara, nanti kalau kamu ditanya oleh Umar bin Khattab, kalau ditanya mau malaikat Mungkar Nakir gitu, ditanya man nabiyuk, jawabanmu apa? Saya ini kekasihnya saya ini temannya kekasih Allah. Oh gitu. Sahabatnya kekasih. Modalnya jawabnya apa? Nggak langsung. Nah, siapa nabimu? Nabi Muhammad. Saya adalah temannya kekasih Allah. Modal temen aja, Masya Allah. Oh gitu ya. Ya Allah. Maksud saya, kita itu menjadi umat Nabi Muhammad yang harus berbangga luar biasa. Kebanggaan itu harus luar biasa, ya. Karena kita memiliki Nabi yang luar biasa. Wah itu jadi memperberat hukuman malah Pak, janganlah. Ya, memperberat hubungan ke Pak Ferdi dan ke saya juga gitu ya. Baik, ada pertanyaan? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bahwa kenapa kan di dalam Al-Quran itu banyak sekali kisah tentang Nabi Musa. Ya. Dan itu menurut saya cukup detail gitu. Ya. Justru mengenai Nabi Muhammad yang tadi disampaikan kan nggak begitu banyak. Jadi dijelaskan, nanti mohon dikoreksi kalau salah, bahwa ada beberapa peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa itu mirip atau sama dengan yang dialami oleh Nabi Muhammad. Nah, tapi kan karena yang menerima ayat Al-Quran ini adalah Nabi Muhammad, kan nggak mungkin menceritakan apa yang dijalani atau yang akan dialami oleh Nabi Muhammad. Nah, apakah benar demikian? Baik, terima kasih. Nabi yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran adalah Nabi Musa alaihissalam. Berapa banyak ya? Berapa banyak? 69, betul apa enggak? Di searching aja, Google sekarang. Berapa kali Nabi Musa disebut di Al-Quran? 69 atau berapa? 60 sekian lah.
Tapi kalau salah, saya dikasih hadiah umroh. Ya. Alasannya kenapa? Sambil dicari sama dokter kandidat kita. Alasannya kenapa? Banyak. Kalau alasan itu kan hikmah ya, karena tidak langsung disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang biasa disebutkan adalah itu karena iya 136 kali. Coba dilihat yang lain. Semuanya 136? Ya, baik, 136. Ya. Saya udah betul kan 6-nya. Banyak tuh, 136 kali, banyak. Ya. Di antaranya yang disampaikan adalah apa? Karena umat yang akan dijumpai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mirip dengan umatnya Nabi Musa. Walaupun ini banyak yang mendebat, bagaimana kita disamakan dengan Bani Israel? Wah, gitu ya. Maksud kita mirip Bani Israel kan udah Ciko juga nggak mau, udah sih juga mau. Kayak Bani Israel mau, kayak Bani nggak mau, gitu kan? Misalnya contoh, lu kok kayak Bani Israel saya? Wah, kalau umpama ya. Tinjauannya karena ini umat akhir zaman ini mirip dengan umatnya Nabi Musa. Sehingga itu nanti akan menjadi panduan buat Nabi untuk bisa menghadapi. Tapi kalau dilihat ya tadi yang mendebat banyak yang mengatakan, banyak yang mengkanter bagaimana. Contoh sahabatnya Nabi Musa itu tidak sama dengan sahabatnya Nabi. Karena sahabat Nabi Musa itu udah azan. Ya kita lanjutkan jawabannya di pertemuan berikutnya. Enggak. Singkat. Sahabat Nabi Musa itu ada yang kelas imannya sudah tinggi, begitu Nabi Musa dapat Taurat ketika sampai di Sinai untuk yang ketiga kali, ya, itu ketika dapat Taurat datang ke bawah, apa yang disampaikan oleh orang dekatnya? Apa yang dikatakan? Enggak. Saya enggak percaya kecuali saya langsung melihat Allah juga. Coba bayang. Ini orang dekatnya berani ngomong begitu. Ya, sahabat Nabi enggak ada yang begitu. Qorun, emang siapa Qorun? Qorun itu adalah penopang dakwah Nabi Musa yang pertama. Bahasa kita nyebutnya itu Abu Bakarnya buat Nabi Musa. Tapi jadinya Qorun. Coba bayangin. Ya. Jadi kalau mau, itu satu di antara belasan yang menyampaikan kalau mau disamakan enggak. Nah, ada juga yang menyampaikan begini, karena umat yang nanti di awal dakwah ini, makanya nanti kisah Nabi Musa, nanti dicek lagi. Ya. Kisah Nabi Musa ayat-ayatnya itu biasanya hadir itu rata-rata Makkiyah. Ya, artinya turun sebelum hijrah. Sebab ini gesekan yang paling sering antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Yahudi. Gitu. Gesekan yang paling sering antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Yahudi. Maka nanti debat itu sering. Orang Yahudi, oh iya ya. Dan untuk urusan agama Samawi, pada masa itu, nanti kita akan bahas nih, bagaimana keterkaitan Nabi dakwahnya dengan agama-agama Samawi pada masa Nabi mendakwahkan. Ya. Keterkaitannya yang paling memiliki apa bahasanya ya, memiliki kekuatan itu Yahudi dibanding Nasrani. Bahkan Nasrani itu sami'na wa ata'na dengan Yahudi pada masa itu. Bahkan Nasrani ini kadang-kadang mengikut kepada apa yang disampaikan oleh Yahudi. Ya, di antaranya. Maka banyaknya bukan dengan Nabi Isa, tapi banyaknya dengan Nabi Musa. Padahal umat terdekat dari kenabian Nabi Isa. Tapi tidak banyak diceritakan tentang Nabi Isa. Karena apa? Pada masa itu Yahudi lebih. Ya sampai sekarang juga sama. Kalau dibilang yang paling masih memegang tradisi gitu ya. Tidak kita bicara sebagai agama karena dia udah melenceng juga. Yahudi dibanding dengan Nasrani yang sekarang gitu ya. Nah, itu terjadi di masa itu. Jadi ada beberapa debat dan orang Yahudi dibikin terbelalak. Gimana seorang Muhammad yang kita tahu bahwa dia itu lahir di Mekah, nggak pernah datang ke tanah yang pernah diinjak oleh Musa, tapi ketika bercerita tentang Musa, nggak ada yang melenceng. Dari mana? Nah, itu akhirnya membuat itu kurang lebih. Baik, karena sudah azan, kita langsung makan malam. Sholat ya? Baik, kita tutup kajian kita dengan baca doa kafaratul majelis.